Assalamualaikum, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi dengan saya Wiwi Teria Lestari pada diskusi sesi 6 MPDR Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Diskusi 6 ini kita membahas materi tentang gender dalam pendidikan dasar. Pada sesi ini terdapat 3 permasalahan. Yang pertama, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan. Fokus pertanyaan ini yaitu pada bagaimana cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Kontribusi guru pendidikan dasar dalam mengatasi isu gender dan menciptakan lingkungan inklusif. Sebagai guru pendidikan dasar, kita memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran dan pemahaman siswa tentang kesetaraan gender. Nah, kontribusi utama yang dapat dilakukan misalnya yang pertama, memberikan perlakuan setara. Sebagai guru, kita harus memastikan setiap siswa baik laki-laki maupun perempuan mendapat kesempatan yang sama dalam bertanya, berpendapat, dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini termasuk memberikan respon yang adil terhadap kemampuan siswa dan kebutuhan siswa tanpa memandang gender mereka. Yang kedua, menjadi teladan. Sebagai guru, kita dapat menjadi contoh dalam menghormati perbedaan serta menolak stereotip gender, misalnya dengan tidak mengonsumsikan bahwa pelajaran tertentu hanya cocok untuk salah satu gender saja. Contohnya seperti pelajaran olahraga misalnya atau sepak bola. Nah, jadi setiap siswa berhak untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, sesuai dengan kemampuan mereka tanpa memandang gender mereka baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang aman dan inklusif. Nah, lingkungan belajar harus bebas dari diskriminasi dan pelecehan gender. Nah, sebagai guru, kita perlu membangun suasana di mana semua siswa merasa dihargai dan didukung untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Yang keempat, mengintegrasikan nilai kesetaraan gender dalam pembelajaran. Nah, pada materi pelajaran harus disampaikan dengan sudut pandang yang inklusif. Misalnya, menampilkan tokoh-tokoh sukses dan berbagai gender dalam berbagai gender. Dari berbagai gender dalam kontribusi guru. Nah, di pendidikan dasar ini serta dalam mengatasi isu gender dan menciptakan lingkungan inklusif. Materi sejarah atau sains misalnya kita bisa contohnya menjelaskan tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh sukses atau tokoh pahlawan dari berbagai gender. Dengan demikian kita bisa memberikan pemahaman atau memastikan siswa untuk memahami bahwa sukses itu bukan hanya milik gender tertentu saja. Yang kedua, sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Berikut beberapa strategi konkret yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama, kurikulum dan materi responsif gender. Nah, kita sebagai guru dapat memilih atau mengembangkan materi ajar yang menampilkan keberagaman peran laki-laki dan perempuan, serta menghindari penguatan stereotip gender dalam buku teks dan contoh soal lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama. Nah, kita sebagai guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih ekstrakurikuler atau peran di dalam kelas tanpa diskriminasi gender. Seperti misalnya kita bisa membebaskan siswa baik laki-laki maupun perempuan untuk mengikuti olahraga yang biasanya didominasi oleh salah satunya, misalnya laki-laki atau sebaliknya. Nah, yang ketiga, pemilihan
pemimpin kelas secara adil. Nah, kita sebagai guru sekolah pendidikan dasar harus memastikan proses pemilihan ketua kelas atau OSIS dilakukan secara adil dan terbuka untuk semua gender. Jadi semua siswa baik perempuan atau laki-laki mereka memiliki kesempatan yang sama menjadi pemimpin kelas. Yang keempat, pelatihan dan edukasi. Dengan mengadakan program edukasi dan pelatihan bagi guru serta siswa tentang pentingnya kesetaraan gender dan cara mengidentifikasi serta mencegah diskriminasi. Nah, kelima, fasilitas dan kebijakan inklusif. Fasilitas dan kebijakan inklusif ini mendukung penyediaan fasilitas sekolah misalnya ya yang ramah gender serta kebijakan penggunaan nama dan yang sesuai bagi siswa yang membutuhkan. Yang keenam, penanganan diskriminasi dan pelecehan. Nah, dengan memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani laporan diskriminasi atau pelecehan gender, serta membangun kepercayaan siswa untuk berani melapor. Yang ketujuh, kolaborasi dengan orang tua. Guru dapat melibatkan orang tua dalam program-program sekolah yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pentingnya kesetaraan gender. Jadi dengan demikian partisipasi dari orang tua di rumah juga sangat diperlukan untuk melibatkan orang tua dalam pembentukan karakter siswa. Supaya bukan hanya di sekolah tapi di rumah juga siswa mendapatkan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender untuk saling menghargai dan saling menghormati. Serta memahami bahwa mereka memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama. Berikut adalah pertanyaan yang ketiga pada sesi 6. Apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini? Dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya? Tantangan utama dan cara mengatasinya. Jadi tantangan utama dan implementasi kesetaraan gender di sekolah dasar meliputi yang pertama stereotip dan bias budaya. Masih kuatnya pandangan tradisional tentang peran gender di masyarakat yang dapat mempengaruhi pola pikir siswa, pola pikir orang tua, bahkan guru itu sendiri. Yang kedua, kurangnya materi atau sumber daya. Misalnya tidak semua sekolah memiliki akses ke materi ajar yang responsif gender atau pelatihan-pelatihan khusus untuk guru. Yang ketiga, resistensi dari lingkungan. Nah, jadi belum semua sekolah memiliki kebijakan atau fasilitas yang mendukung kebutuhan siswa dari berbagai identitas gender. Strategi mengatasi tantangan. Berikut adalah strategi untuk mengatasi berbagai tantangan terkait gender. Yang pertama, pelatihan berkelanjutan. Nah, dengan guru-guru mengikuti pelatihan tentang pendidikan adil gender dan berbagi praktik baik dengan guru rekan sejawat. Yang kedua, advokasi dan kolaborasi. Nah, guru-guru dapat melakukan advokasi kepada pimpinan sekolah dan dinas pendidikan untuk mendukung program kesetaraan gender, serta juga dapat melibatkan orang tua dalam sosialisasi dan kegiatan di sekolah. Yang ketiga, dengan mengembangkan materi mandiri. Jadi, guru dapat mengembangkan atau memodifikasi materi ajar yang sudah ada agar lebih inklusif dan responsif gender lagi. Yang keempat, dengan membangun budaya sekolah yang inklusif. Dengan menanamkan nilai-nilai penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman melalui kegiatan rutin,
seperti diskusi kelas, dan program khusus. Nah, dengan langkah-langkah ini guru pendidikan dasar dapat secara aktif menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan semua siswa tanpa memandang gender atau jenis kelamin, serta guru-guru juga bisa menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan penghargaan terhadap keberagaman. Demikianlah tanggapan dari saya pada diskusi sesi 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia.